Itu yang pertama kali. Yang selanjutnya cuci benih 2 sampai 3 kali. Kemudian dicuci dengan air garam. Sudah pernah dilakukan? Belum? Nah, ini penyebab pertama terjadinya wabah penyakit. Kita akan perkenalkan secara singkat hama apa saja atau penyakit apa saja yang tertular dari benih, sehingga tanpa disaring petani, begitu dicuci benih kemudian langsung diperang, ya, besok paginya langsung ditaburkan ke tempat persemaian. Sebenarnya harus dilakukan dengan pencucian air garam untuk sterilisasi benih. Itu sudah saya lakukan. Kecuali padi hibrida. Padi hibrida belum saya lakukan. Jangan dicoba dulu. Takutnya tidak tumbuh. Baru saya lakukan beberapa varietas di luar varietas hibrida. Alhamdulillah, penyakit yang tertular yang pertama mati pucuk atau kresek. Nah, itu tidak akan menular lagi, tidak akan terikut lagi pada penanaman selanjutnya. Kedua, noda palsu atau sering dikatakan di tempat-tempat kita adalah padi emas, padi anak. Jadi padi sudah berisi, kemudian keluar jamur, ya kan? Kalau memang sudah ada dari sejak awal, tidak dilakukan dengan pencucian dengan air garam, maka selanjutnya dia akan tetap diikuti. Ingat, bukan diperam dengan air garam, tapi dicuci dengan air garam. Caranya yang pertama, benih yang sudah kita cuci 2 sampai 3 kali, kita buang airnya. Kemudian yang tidak berisi gabah yang kosong itu, dia akan terapung. Kemudian untuk pencucian air garam, yang pertama yang harus disediakan adalah telur ayam. Telur ayam yang masih dibeli di pasar, yang masih apa? Yang belum jadi makanan, yang masih utuh, bukan telur mata sapi. Jadi kalau telur mata sapi Bapak proses itu tidak akan jadi. Jadi telur masih bulat. Kemudian tuangkan air ke wadah yang sudah dicuci pertama, kedua dan ketiga. Kemudian kasih telur ke dalam air. Telur itu akan tenggelam, telur ayam. Kemudian ambil garam, aduk ke dalam air tadi. Kemudian sampai telur tersebut terapung. Kalau sudah memang telur sudah terapung, berarti garamnya sudah cukup. Jangan dilebihkan. Sudah paham? Begitu telurnya sudah naik ke atas, garamnya stop, jangan diberikan lagi. Kemudian pindah telur, benih yang sudah dicuci 2 sampai 3 kali, tuangkan lagi ke dalam air garam. Kemudian diaduk terus, dia akan terapung lagi. Yang terapung itu yang setengah terisi. Jadi yang kurang bernas. Itulah penyebab pertama patogen masuk ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam benih. Jadi lakukan putaran sampai 2 sampai 3 kali. Kemudian setelah benih sudah selesai semua dicuci dengan air garam baru bisa dibuang. Selanjutnya cuci sekali saja.
untuk mengurangi hasilnya oleh garam tadi. Sudah ngerti Pak Ibu? Sudah ngerti? Jadi cuci dulu sebentar, kemudian yang setengah terisi satu biji padi, dia akan naik lagi ke atas. Itu sumber Pak, sumber penyakit yang ada di dalam tanah. Nah, itu dipindahkan, jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Nah, setelah dicuci satu kali atau dua kali, baru dilakukan seperti biasa, direndam atau diperam. Kemudian pada saat sudah berkecambah, usahakan pada saat berkecambah Pak. Dia kalau sudah berkecambah, biasanya orang-orang kita di kampung terlalu apa namanya, terlalu kurang sopan untuk memisahkan antara benih-benih yang sudah berakar. Karena apa? Jika itu tidak dilakukan dengan hati-hati, akar benih ini akan putus. Dan itu akan menjadi satu juga sumber patogen penyakit. Bagaimana caranya? Gunakan hand sprayer untuk kita siram supaya tidak terlalu lengket. Pisahkan pelan-pelan. Pelan-pelan kita pisahkan, baru nanti dicampurkan di tempat bersemayam. Sudah paham Bapak Ibu? Ada yang kurang mengerti? Ya. Ya. Kemudian tolong jangan dibunuh lagi. Ya, tolong jangan dibunuh lagi. Tikus tetap dibunuh, tapi ularnya itu jangan dibunuh. Ular, laba-laba termasuk musuh alami. Dia bukan hama pada tanaman. Dia memakan serangga lain. Laba-laba. Kemudian tikus. Tikus yang masuk ke lubang tikus, tapi tikusnya yang dibunuh, ularnya yang dibunuh, tikus yang merajalela. Kemudian capung, katak, semua itu terbunuh akibat penggunaan pestisida kimia yang sangat-sangat berlebihan. Jadi itu yang utama yang harus dikurangi, penggunaan pestisida kimia. Sehingga musuh alami dia tetap bertahan, sehingga alam ini seimbang. Allah sudah menciptakan ada musuh alami, ada hama. Siapa yang makan hama adalah musuh alami. Manusia hanya sebagai perantara, mengendalikan pada batas ambang ekonomi. Apabila satu rumput, 1 sampai 3 rumput sudah populasi hama sudah ada, baru bisa dilakukan dengan pestisida kimia. Itu yang harus kita catat, bahwa semakin keseimbangan alam ini tidak terjaga, maka semakin banyak tanaman-tanaman yang diserang hama tanpa kita sadari. Selanjutnya, pengamatan rutin atau pemantauan. Biasakan Pak, hampir semua saya lihat petani kita hanya melihat sebatas yang pertama. Kalau ke sawah, air cukup, pupuknya cukup, apa perlu disemprot lagi? Sebenarnya yang perlu dilihat yang pertama adalah apakah ada populasi hama, karena keberhasilan budidaya yang kita lakukan adalah pada serangan hama dan penyakit. Untuk apa kita lakukan pemberian pupuk sampai pupuk-pupuk super, tapi kalau hama merajalela itu sama juga tidak ada. Hasilnya kalau kami bilang bisa gagal panen. Jadi paling tidak 1 minggu 1 kali lakukan pengamatan. Dalam arti kata, dilihat sampai ke bawah tanaman padi, dari ujung sampai ke bawah batang tanaman padi, hama apa yang sudah ada pada tanaman padi kita. Kalau memang sudah ada, segera dilaporkan ke penyuluh atau POPT kecamatan supaya diambil tindakan.
Jadi harus dilihat Pak, dari atas ujung daun, kemudian pertengahan daun sampai ke batang bawah daun, itu harus diamati. Jangan didengar informasi yang tidak jelas, yang mungkin kalau tahun ini belum ada informasi yang kurang jelas, semua jelas. Tapi tahun dulu Pak, di Kecamatan Gogrong pernah melaporkan satu orang petani kepada saya bahwa di Kecamatan Gogrong desa Berelu itu ada serangan wereng. Begitu kami langsung terjun ke lapangan, ternyata bukan wereng, nyamuk atau bahasa Aceh kelinging. Itu bukan hama, sehingga petani di sekitarnya sudah sibuk Pak, sudah takut. Wereng itu sangat berbahaya. 3 ekor perumput itu harus segera dikendalikan. Kalau tidak, 1 malam habis 1 meter wereng. Bapak tahu wereng? Ibu tahu? Belum? Nanti kita kenal. Ya? Jadi harus dilakukan pengamatan Pak, supaya tidak salah sasaran. Nyamuk dikira wereng. Ya? Kemudian ada yang namanya seperti kepik, dipikir wereng hijau. Memang hijau kepiknya, tapi bukan hama, itu musuh alami. Tapi karena kurangnya informasi dan petani tidak tahu, maka langsung mengendalikan dengan pestisida kimia. Jadi sangat berbahaya Pak. Selanjutnya, kalau 3 ini sudah dilakukan oleh petani, mulai dari budidaya tanaman sehat, pengobatan musuh alami, kemudian pengamatan rutin, itu baru dikatakan petani sebagai ahli PHT. Jadi sudah bisa mengambil tindakan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi biasanya Pak, begitu ulat 1 ekor perumput, itu langsung beralih ke pestisida kimia, ya, Prevaton, Bestok, sehingga musuh alami bisa mati. Jadi ada yang namanya pestisida nabati Pak. Pernah dengar pestisida nabati? Yang berasal dari daun-daunan, dari ohun kae Pak, atau nubutet. Jadi lebih bagus dilakukan penyemprotan dengan pestisida nabati sebelum terjadinya serangan. Itu lebih bagus. Selain dia ramah lingkungan, dia tidak akan membunuh musuh alami. Saya pernah Pak, bukan pernah lagi, memang sampai sekarang saya buat pestisida nabati daun sisa dengan daun jeruk perut, pohon keruk Pak. Yang menyetajib beken hama tanyo kaya buka pengumuman. Anda baca Pak, Cinetes boy itu. Ya, cukup kerja cukup banget. Ngaji. Jadi alangkah baiknya kita gunakan dulu pestisida nabati yang baik dan ramah lingkungan. Mati, tapi makin lebal. Ingat, wereng, ulat geraya atau ulat canek, semakin banyak kita aplikasi pestisida kimia, semakin tebal, dia tidak akan mati. Jadi bagaimana caranya? Ada langkah-langkah yang bisa kita ambil yang ramah lingkungan Pak. Kita gunakan perangkap hama, kita buat dulu, kemudian kita lakukan penyemprotan dengan pestisida nabati. Jadi langkah-langkah itu yang harus kita lakukan. Kemarin ada mahasiswa WIC dari Banda Aceh melakukan penelitian di tanaman bawang merah terhadap ulat geraya atau ulat canek. Itu bukan yang pertama bagi saya, Kemudian setelah dibuat,
itu perubahan bentuk dan warna tubuh si ulat garayak itu berubah. Warna hijau menjadi berubah warna kuning. Nafsu makannya sudah berkurang. Cuma kapan itu dilakukan? Sebelum populasi ulatnya belum banyak. Jadi dari dulu kita lakukan. Kemudian di diagnosi serangan wereng, serangan hilang wereng dengan ulat garayak hanya dengan pestisida nabati. Sudah banyak kita lakukan, bukan hanya satu kali, Pak. Hampir tiap tahun kami lakukan pengujian secara pribadi. Terus sampai malam hari busuk. Jadi itu harus dilihat juga jadwal tanamnya. Siapa juga yang membantu pengendalian tikus? Burung hantu, Pak. Burung hantu. Nanti ada gambarnya burung hantu apa yang cocok untuk mengendalikan tikus. Keempat, dia ada 5 jenis IM4. Yang saya gunakan M4 botol warna kuning khusus untuk pertanian. Kemudian saya lakukan penyemprotan 2 hari sekali. Alhamdulillah, walaupun tidak 100% hasil yang didapatkan, tapi tidak seperti di Kecamatan Bengkulu. Ini 5 hari baru dilaporkan kepada pihak kami. Dan terlambat, tidak bisa kita selamatkan lagi. Jadi juga sebagai catatan, kalau ada terjadi salah penggunaan pestisida kimia, semprot dengan IM4, botolnya warna kuning. Tapi bukan parasit ini yang namanya, ini telur pengerek batang, ya kan? Nah, lam i jajak bang, ada i, yang apa i, main nang i dan terus segala. Nah, Allah telah menciptakan 1 ekor betina, 1 ekor si jantan. Eksak cingkeh bang, yang pulih. Nah, untuk menyenam singkat nak buka, karena bantai berbantai nak. Ini hari khusus tuan, ya. Bawang mungkin bukan Pak, mati Pak. Pak balik Bukala. Dia dipasai Brikogi. Ini dipakai aplikasi kepumpungannya sebelum dana. Adanya pakai APAP liter. APAP liter menghambat si patogen masuk ke dalam bawah atau benih. Ya. Kendalikan pada masa neduh. Bohji lagi pohon bidul warna coklat. Yang banyak sigocek sampai sentuhnya Pak. Sigocek putih warna coklat ni, putih kecoklatan. Yang dibaca bahawa itu tinggal dipicit mendem Pak. Menyana sopor hanya terkena. Karena apa? Telurnya dilapisi oleh bulu-bulu halus sehingga racun tidak bisa masuk ke dalam sel telur. Jadi kipancik yang banyak itu guna Pak. Mainnya dibuat jauh. Nah, tapi adalah makanya harusnya yang saya tahu tadi otomatisnya makanan hasil tersaluri jadi orang putih. Katanya bikin lagi tercabut udah nyana ulat jalan. Nah penghuni dan pada masa persemaian padi itu yang dilakukan. Tapi pohji kan nanti duri ibang mentuji. Nah, wereng karena ini menolak pandeman itu yang penting. Lepas tu kita penting makin nya hampir pun itu. Jadi bahasa ini bahasa awalnya ini merengnya ikut wereng. Jadi yang ini berarti tamat itu yang penting wereng. Apabila terdapat 1 sampai 2 ekor perumpun wereng, lakukan penyemprotan dengan aplauk. Karena aplauknya bisa mematikan telur wereng. Jadi menyatakan sini duanya perumpun yang dipakai wereng, dipakai aplauk macam apa? Jadi wereng yang kok dengan catatan boleh dinyapu bahan lain.
perlu nenda. Sebab sebenarnya punya hana le macam ke hana mangan. Yang sayapnya ini bisa berpindah-pindah dari petak pertama ke petak kedua sampai habis. Dia jadi terlalu putih ada. Ini yang dimakan wereng. Yang zigzag belum kita dapatkan sampai saat ini. Ini wereng mah. Kita ni pendidikan lidah ni kan. Tapi menyahana jambu. Aku merajalela akan wereng. Hana pun pre-pre ni. Aku kan penghana pun. Jadi satu ekor burung hantu dapat memasang 1,300 ekor tikus dalam setahun. Bila semalam 5 sampai 3 ton satu ekor burung hantu bang. Mau menyenangkan apa? Kaman. Coba kabotan yang head malam. Jadi kami coba untuk membuat rumah burung hantu. Apabila nanti di desa akan terjadi. Cara pembuatannya tidak mudah, tidak susah kali. Perlu papan, kemudian tiang, boleh tiang besi atau tiang kayu. Jadi jarak dari tanah sampai sini hanya 5 meter. Ini mudah dibuat. Pintu cuma satu, tidak ada jendela, tidak ada astik. Ada boblang apa boleh buat? Hah? Boblang apa boleh buat? Agak habis. Bibit jemput pada macam. Biasanya no. Kamu menjawab BBD karena kan di kecamatan Kilo informasi bahwa di Maskulana ini ada raja ini raja umur 50 huruf. Baru dia raja. Yang kamu nak boleh ni, tapi dia belum impor. Kalau impor, cuma impor mana standar impor ni lah. Tapi menjadi raja 50 huruf, belum pernah boleh, air kami pun stres, 2 orang mati. 2 orang mati bang. Lu kalau coba, lu seminggu bang, seminggu gimana bang? Kajian dari 50 huruf luncur. Dari 50 huruf luncur tumpu, kadang lebih puji, mana lebih puji bang? Kalau mengerik, orang lah, di bawah itu lebih, menyenangkan itu karena masalah, memang ada itu kan, mudah bang, memang nak habitat burung hantunya, yang kita pegang, jadi ini yang kacau tu. Apa nonton, ada nonton, bui saring, ianya nombor sampai nombor loh ada. Jadi be dah kausir. Bertemu siapa aku aklanya nonton mana nombori BJ. Saya kadang suka kerja BJ. Saring bola belanteng, tapi tem nak bekas racun. Komprok lain yang dong, padi meno, gadahnya, jual. Ada bui baju ceplok dong, gadah pilih nana. Bila pakai racun, pakai adalah milih. Anak, pasti nak mentah. Bila bukan anak, tu nawan. Jika minta pasti nak. Mana somprot? Buat anak tu somprot, pinang mentah. Cara ibu putih, iberapat, pesapat, pinang. Adanya poh yang lengketnya pinang. Bertemu siapa pun keluar lah. Alhamdulillah ibu sedikit kaji ke ZPT, Zat Perangsang Tubuh. Komprok dapat padi. Ada perempuan tu loh. Bokeh apa? Bokeh. Tapi padi nentok pergi kena mata. Nak tahu jauh tu. Nentok anak boki IU. Kampang IU. Jadi kita perangsang lembak. Nyo mudah cara bekerja nyo. Jadi nyo hama-hama nama-nama tumbang. Nyo tanaman bawang merah, nyo apa dia nyo apa?
Mau punya kecanggihan dia pakai lampu. Hah? Pakai sinar matahari mah. Yang kecanggihan, tapi dia yang alam itu. Yang cara pedan itu untuk drop hama. Baiklah mau namanya ni yang disimpan dia kan dengan mau betul. Dia itu kan kadetan. Mata nama bawah. Jadi hama kenapa? Dia tertarik dengan cahaya lampu. Lagian didekati cahaya lampu langsung jatuh ke dalam air, dalam wadah. Ya, boleh di kalian kalian lebih efektifnya. Izin belum musuh lagi. Yang belum mendapat penyakit itu menyimpan merempok dan koordinasi tersebut. Yang musuh alami yang bukan hama, yang menyelamatkan tanaman padi milik petani mereka lah. Paris tawid, yang pak, yang kumbang hilang, ni yang baju bereng, dinding capung, tu dinding jarum, dinding jarum, yang bereng, yang hama, yang musuh alami dengan petani. Laba-laba, wereng di baju, pengen batang di baju, mantul di baju. Serangga jadi sahabat petani, bukan musuh daripada petani. Ini ucapkan. Yang namanya refugia, bungong getah, bungong serunding. Ada pula apa ada bang, ibu. Atau punya pula pinjam bungong serunding, tiba aja ada. Yang punya untuk tak undang musuh alami. Adanya bunga refugia di Ugadim. Kenapa kamu pegang? Ini kan awak petani yang kalah. Support keramai na, anak gadis, ibu-ibu yang selfie kena. Dengan urus selfie hama-hama. Yang gambar lagi, tidak dihiraukan atau salah pengendalian bisa fatal. Tapi kalau penyakit belum saat ini kita belum ada laporan terjadinya busuk, kecuali petani salah menggunakan racun pestisida kimia. Jadi saya sangat berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua, marilah sama-sama kita beranjak seperti dahulunya. Kita kembali ke alam. Semakin kita kejar teknologi yang kurang berguna, maka tanaman yang kita budidayakan bukan bagus. Alam tidak seimbang lagi, Pak. Seperti saya katakan ini, coba kita jangan nanti, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi akan terjadi. Saya lihat karena pemakaian pestisida kimia yang sangat berlebihan, sehingga produktivitas padi sekarang sudah berkurang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan di luar pertemuan ini boleh juga, atau kalau memang ada permasalahan di sawah, di tanaman Bapak yang budidayakan, Bapak boleh ke ruang TPH, ruang tanaman pangan hortikultura, ruang Pak Sayuti. Di situ ruang saya di situ di Dinas Kabupaten. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada satu lagi materi tentang penyakit karena waktu yang sangat terbatas. Sekali ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.